Alhamdulillahirabbil alamin. Amar wa amarana bittaqwa wa nahana ula wa sahbihi faya Allah tuqati la illa wa antum muslimun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa iz la in kartum la azidannakum kartum Rasul selanjutnya kita belajar dalam rangka meningkatkan ketakwaan kita, kepatuhan kita, ketaatan kita kepada Allah dan ajaran agama yang kita kini benar ini. Akan dibaca surat Ibrahim ayat 7 dan ayat 8. Kita dan jarilah apa kamu nikmat yang diberikan itu dengan menyebut nikmat itu akan tapi kalau sebaliknya tidak kamu dengan benar, azab sangat pedih. Jamaah Jumat yang terhormat, salah seorang di zaman modern ini yang kita sebut misalnya beliau nata
dengan mengampunkan sesuatu, membukan berbagai yang hingga yaitu Allah. Dudukkan kaji di situ bahwa nikmat ini adalah pemberian. Kaum muslimin sedang Jumat yang dirahmati Allah, pesan ini amat penting dirasakan oleh semua orang yang masih memakai hidup dan kehidupannya di muka bumi ini. Tidak hanya yang sedang berada di kelompok masyarakat biasa, tetapi kelompok masyarakat elit. Jangan lupa bahwa apa yang kita pakai sekarang ini adalah pemberian. Kesadaran ini penting. Untuk apa kesadaran ini? Agar kita umat manusia ini akan memanfaatkan seluruh rahmat dan nikmatnya itu sesuai dengan petunjuknya. Mengapa? Karena dia yakin bahwa Allah pasti memperhatikannya ketika menggunakan nikmat itu. Apa saja nikmat? Bisa saja nikmat jabatan, fasilitas, pangkat, dan sebagainya, kepercayaan. Ini nikmat besar. Ingat bahwa ketika memanfaatkan nikmat itu, kita diperhatikan oleh Allah secara tuntas, bahkan dicatat, direkam. Kaum muslimin, kalau begitu tidak ada peluang bagi siapapun. Dan ini kajinya mensyukur nikmat itu. Lalu dalam soal ini, soal menggunakan nikmat itu, sejauh mana kita bisa menggunakan nikmat? Apakah nikmat kemampuan berpikir, kemampuan mengelola dan memanage sesuatu, kemampuan memunculkan hal-hal yang baru dalam profesi kita? Nikmat Allah. Bila itu kita pahami, itu adalah pemberian Allah, maka ketika menggunakannya itu tidak ada rasa kesombongan, tetapi justru orang makin tawaduk melaksanakan tugasnya itu, karena itu diberikan. Muslimin, kita ulang kembali, kita ini diciptakan, setelah diciptakan kita ini diberi. Tidak ada yang hasil karya kita. Seandainya kita menghubungkan apa yang kita dapatkan sekarang dengan keahlian dan kemampuan kita, ingat, kemampuan yang ada pada diri kita itu, kata Said Qutb, itulah pemberian Allah yang sangat mahal. Di situ letak arti pentingnya bahwa kita benar-benar dekat dan merasa terpantau terus oleh
oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ayat ini sepertinya memberikan peringatan. Itulah sebabnya Muhammad Said Qutb melakukan perenungan begitu mendalam. Kata beliau juga, mensyukuri nikmat itu adalah pertanda bahwa orang itu memiliki cara berpikir yang benar dan lurus. Artinya kelurusan berpikir, tindak kita itu ditentukan oleh kita pandai bersyukur. Kaum muslimin, pesan ini yang ingin sama saya ingat kembali agar kehidupan tidak hanya kehidupan tetapi kehidupan berbangsa dan negara. Siapapun menjadi pemimpin di level manapun, tolong sadari ini, bahwa Anda bekerja diperhatikan sepenuhnya oleh Allah melalui catatan-catatan para malaikatnya. Kalau begitu kaum muslimin, bila keyakinan ini sepenuhnya dipahami oleh semua orang, tidak ada satupun orang yang ingin melakukan pelanggaran-pelanggaran. Tapi yang terlihat sekarang bukan saja melanggar aturan yang banyak, merubah aturan, dan ini sebetulnya pelanggaran berat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Ini termasuk yang dikecam oleh Allah. Kaum muslimin, ayat ini sebetulnya muncul dari Nabi Musa kepada kaumnya. Sebelumnya di ayat ke-6 dalam surat Ibrahim itu, Nabi Musa mengingatkan kaumnya, hai kaumku, ingat nikmat Allah yang diberikannya kepada kita. Apa itu? Bani Israel dibebaskan dari cengkeraman Fir'aun, dan kita sekarang sudah nyaman. Dahulu keluarga kita yang melahirkan anak laki-laki harus dibunuh, sekarang kita sudah bebas dari itu. Hai para kaumku, kata Nabi Musa, ingat nikmat Allah itu. Jadi yang menonjol dari dahulu memang kaum Bani Israel inilah yang engkar nikmat itu. Maka didatangkanlah Nabi Musa untuk meluruskan mereka. Nabi Musa mengingatkan itu. Bahkan di ayat ke-8 disebutkan, waqala Musa, Musa melanjutkan pembicaraannya. Kata beliau, in takfuru antum wa man fil ard jami'a. Kalau kamu hai Bani Israel tetap saja menjadi orang tidak memahami, yang selalu saja mengingkari nikmat ini, bahkan semua penduduk di muka bumi ini, katanya, ingat, fa innallaha laghaniyyun hamid. Allah kaya dan maha terpuji, tidak akan turun derajat Allah sebagai yang terkaya dan yang terpuji itu karena tidak patuhnya kamu kepada Allah. Dalam penjelasan ayat ini, Said Qutb menjelaskan bahwa semua aktivitas ketaatan yang kita bentuk, jangan kira itu kebutuhan Allah, tetapi itu akan kembali kepada kita. Kalau kita memperbaiki kehidupan kita, itu kita benar-benar menyayangi diri kita sebenarnya. Kadang-kadang ada orang yang melakukan sesuatu biar enak dipandang orang. Jangan seperti itu. Mari kita kerjakan semua amal itu karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kalimat terakhir di ayat itu, fa innallaha laghaniyyun hamid. Sungguh
Allah itu benar-benar kaya. Artinya Allah tidak membutuhkan ketaatan kita ini. Siapa yang membutuhkan ketaatan itu? Kita. Maka meskipun ayat ini atau kalimat ini disampaikan oleh Nabi Musa kepada Israel sejak sekian abad yang lalu, tapi ayat ini tetap relevan untuk mengingatkan kita semua di negeri kita ini, di daerah kita ini. Apa persoalannya kaum muslimin? Yang banyak sekarang lupa diri dengan bahwa selalu diberi dan difasilitasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga dengan pesan ayat Al-Quran ini kita bisa meningkatkan ketaatan dan kesadaran ketaatan itu di dalam diri kita masing-masing, bahwa kita ini pada dasarnya tidak memiliki kekuatan apapun kecuali kekuatan kita dipinjamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ingat kaum muslimin, akhir kehidupan kita itu apa? Di UGD rumah sakit, dari UGD masuk ruangan ICU, dari ICU dibungkus pulang. Itulah perjalanan terakhir kita. Apa yang banggakan? Maka Al-Quran ingin mengingatkan kita semua bahwa ketaatan perlu benar-benar kita mantapkan di hati kita. Fa'tabiru ya ulil absar.